Bluetooth mode. Waiting for connection. Power off. Shalom. Kita akan mulai ibadah pemberkatan nikah. Calon pengantin beserta keluarga akan memasuki ruangan gereja. Kami undang Amang dan Inang untuk bangkit berdiri. luce che tu dai nel cuore resterà a ricordarci che l'eterna stella sei. Vede che lead us to a place, guide us with your whole grace, keep us faithful. we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza. Ognuno l'anno vicino si parla di pace, di fraternità. La forza che ci dà è il desiderio che ognuno trovi amore intorno e dentro sé. Let this be your prayer, just like every child. Need to find a place, guide us with your grace,
Amang dan Inang dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kor Pemasmur.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1 dan 2. Salut bintang hilap domot rongkun manghatinda honat sangaponi marende hau Tuhan memuji ho ode batas sangap domo marende hau Tuhan memuji ho ode batas sangap domo. Ladang di adaran domot domba marende pidong tumbang sai soda unsuni dolok sungai domot tura mamarita on sangat Tuhan marende oh Tuhan memuji on ode batas sagap domo marende oh Tuhan memuji on ode batas sagap domo. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah lembaga pertama dan tertua yang diciptakan Allah di dunia. Tuhan belum mencipta raja, Tuhan belum mencipta negara, tapi Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa sebagai keluarga. 7 kali di penciptaan itu Tuhan berulang-ulang mengatakan baik, 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 dan baik. Hanya 1 kali Dia berkata tidak baik. Di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan ketika Allah membuka Alkitab Perjanjian Lama itu dengan menciptakan keluarga, Dia menutup di Maleaki dengan menjaga keutuhan rumah tangga. Dan ketika memulai perjanjian yang baru, dibuka dengan silsilah keluarga dari
keturunan Yesus yang menjadi juru selamat di tengah-tengah dunia. Dan mujizat Yesus yang banyak itu, mujizat pertama justru perjamuan kawin di Kana. Dia mulai dari dan dengan keluarga. Maka ketika kita di dalam hari ini disatukan dalam kasih Allah, merayakan anugerah dari surga, Tuhan menciptakan keluarga yang baru. Pada hari ini di tengah-tengah gerejanya, kita berangkat dari pidato Daud yang terakhir, yang dimulai dengan kalimat yang sangat mendalam. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Daud berpuluh-puluh tahun jadi raja, tetapi pidato terakhirnya dia berkata, ada kekekalan dalam keluarga. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia mendirikan, mengadakan bagiku pertama-tama perjanjian yang kekal. Ada surga dalam rumah tangga. Ada surga sebelum surga yang sesungguhnya tiba. Ketika keluarga ada di hadapan Allah. Ketika Daud menjumlahkan semua perjalanan yang berliuk dan berliku itu, pidato terakhirnya dia berkata, ada kekekalan. Pertanyaannya, bagaimana kita menemukan itu kembali di tengah-tengah Bapak Ibu yang sudah berumah tangga? Ada rasa surga, Amang Inang? Nah, kayaknya belum. Karena semua tidak menyahut. Amin. Ada surga di rumah tangga kita masing-masing, amin. Karena kita baru merayakan Natal. Dan ini masih perayaan Epifani. Artinya masih belum jauh atau masih dengan suasana daripada Natal itu. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi yang dari maha tinggi itu turun menjadi damai sejahtera di bumi. Jadi ada rasa surga di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah dunia kita. Itulah tanda-tanda kekekalan sudah dimulai. Bahkan dari ketika perkawinan itu diciptakan oleh Tuhan. Dan sebab itulah Tuhan selalu memilih keluarga menjadi kendaraan cinta dari surga, membawa keselamatan itu ke tengah-tengah dunia. Ia mulai dengan Adam dan Hawa, ia lanjut dengan Abraham dan Sarah, ia lanjut dengan Elizabeth dan Zakaria, ia lanjut lagi dengan Yusuf dan Maria. Keluarga menjadi tanda-tanda kehadiran Allah, surga di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa Daud memulai dari situ? Karena banyak keluarga sekarang kehilangan rasa surga. Ada banyak anak-anak muda perkawinan sekarang diartikan seperti jualan. Untung lanjutkan, rugi bubarkan. Ada banyak keluarga yang kehilangan rasa kekekalan itu dengan rumah tangga versi game, permainan. Menang, lanjutkan, kalah, game over. Atau seperti jalan-jalan, menyenangkan, lanjutkan, bosan, tinggalkan. Dunia sangat berubah. Rasa surga harus tetap dijaga. Inang sinaga boru Pandiangan, marparumain juga inang dunia sudah berubah. Dulu mertua belum bangun, parumain yang beresin semua. Tapi sekarang sudah terbalik. Parumain belum bangun, mertua yang beresin semua.
Bangun-bangun dia nanya, Inang, masak apa ini? Katanya pula. Ya. Keluarga Sinaga mulai syok. Bah, itu zamannya. Dunia berubah. Kalau dulu bulu mata jatuh orang bilang ada yang rindu. Kalau sekarang bulu mata jatuh apa? Lemnya kurang. Ya karena dirubah banyak. Dalam perjalanan perkawinan juga sama. Kementerian Agama itu tidak bosan-bosannya merilis hasil-hasil perjalanan mereka. Perkawinan dengan perceraian di Indonesia itu tinggi sekali. 2 perceraian tiap jam. Jadi kalau kita acara 2 jam, 4 cerai orang di luar sana. Itu kejadian yang maha dahsyat. Karena yang paling diserang oleh iblis itu adalah keluarga. Kalau rusak satu keluarga, suami dan istri, kalau 4 anak, rusak semua. Keluarga namar besan, marhula boru, marhamaranggi, dan yang lain-lainnya itu berantakan. Maka HKBP sejak menghidupi imannya di tengah-tengah bumi ini, dia beranjak dari rasa kekekalan itu. Maka kalau orang mencoba menikah, kawin di luar sana, walau mereka saling mengasihi, saling mencintai, tidak saling membunuh dan saling menyakiti, tetapi gereja tetap mengatakan itu dosa. Padahal orang sebenarnya tidak sedang melakukan kejahatan, tetapi gereja mengimani bahwa rasa surga dimulai dari gereja, hubungan dengan Allah. Dirangkai yang pertama dengan martupol. Bapak Ibu yang tidak martupol tidak usah merasa sedih. Yang kita sebut ini adalah bagaimana gereja menangkap rasa surga itu. Pertama, dia dengan manusia dan manusia partupolon. Diberi waktu 1 dan 2 minggu untuk terus merenung. Barulah datang tahap berikutnya adalah pemberkatan pabagason kalau di bahasa Batak. Menyatukan mereka. Tetapi di situ bukan lagi antara Adi dan Fani. Di partupolon manusia dengan manusia. Di partupolon ditanya orang tua, laki dan perempuan, jemaat dan lain sebagainya. Karena di sana kita dengan kita. Tetapi di pemberkatan ini ada 3 tangan, Bapa, Fani dan Adi. Bahwa ini bukan tentang kita dengan kita, tetapi mereka dengan Tuhan. Disitulah kita mengimani padita dona huida alai debatado nama masu hamina 2. Yang saya lihat adalah imam, tetapi Allah lah yang menyatukan kami berdua. Disitulah maka tidak kita izinkan cincin ditambahkan di dalam perkawinan itu. Karena bukan cincin simbol penyatuan, tapi Tuhan sendiri. Kalau cincin dipahami di abad-abad ke-8, abad ke-9 itu karena ikatan manusia yang suatu saat itu bisa bubar. Tapi kalau di HKBP, naso jadi sirang, so sinirang nih hamatian. Allah sendiri yang menyatukan. Pendeta langsung bilang, aku ini hamba, saya hanya menyatakan firman-Nya. Yang menyatukan adalah Allah. Sehingga Bapak Ibu tolong dijawab. Ketika Bapak Ibu menikah, kawin, siapa yang duluan pertama mengatakan ya? Siapa Bapak Ibu? Laki-laki? Dijawablah. Itu makanya rumah tangga kadang sepi. Ditanya diam aja. Siapa yang duluan mengatakan ya? Laki? Salah Bapak Ibu. Perempuan? Salah.
Pendeta yang pertama mengatakan ya. Jikalau engkau menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, jawablah dengan ya. Sehingga iamu itu Adi dan iamu itu Fani, bukan iya dari kalian berdua. Tuhan dona mandok, Adi jawablah dengan ya. Fani jawablah dengan ya. Sedangkan jangankan mengayuh biduk rumah tangga 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, hanya bilang ya saja pun Tuhan yang hadir. Sehingga tidak ada di sini pertanyaan terbuka. Kan ada kasus di Spautar atau di daerah Sumatera Utara, salah satu gereja yang non HKBP ditanya, jawablah katanya. Laki bilang iya. Perempuan jawablah katanya. Dia bilang tidak. Pengantinnya itu marga limbong pula yang laki-laki. Rusak pasaran marga limbong satu kejap itu. Ditolak di depan altar. Di sini tidak ada pertanyaan terbuka. Jadi debatado nama dok amang. Allahumma inna jibu ape remeng ninatai sungguh dia pe pangalahoni nai dok mah olo batado olo. Maka kalau di situ kita butuh pertanyaan lanjutan, bagaimana ini Tuhan, mengapa dia seperti ini, kembali kepada dia, sang pemula dari rumah tangga itu. Tuhan yang memulai. Dan disitulah kemudian kita bertanggung jawab merayakan kekekalan itu setiap saat di tengah hidup kita. Jadi semua bapak-bapak pulang nanti dari acara di gedung, di pesta, sampai di rumah, semua suhut parana, parboru, odoranna, akaberena, boruna, helana, anakna, donga tubuna, wajib. Semua bapak-bapak sampai di rumah basuh tangannya, tatap istrinya, katakan, mama engkau sengaja diciptakan Tuhan untuk saya. Gitu Pak. Tapi pegang pundaknya takut karena nggak pernah dengar lemas, pingsan gitu. Harus dijaga kesehatan. Taruh kuping di kapas itu di telinga. Karena ibu-ibu zaman now juga kalau ngomong kucing juga bisa stroke. Ai nama huaho, nama pasong swakon nama, songona sohya gitu. Yang ibu-ibu tatap suamimu, katakan seberat apapun tantangan, beban dan perjalanan kita dalam hidup ini, Papa. Tapi di rumah ini kaulah segala-galanya gitu. Besok dia akan bilang, mak coba cek rekeningmu. Ayalanyaha dang hipal pasu-pasui, dang merdai banua gijang tongan ijabui. Karena kita kehilangan orientasi dari awal. Orang cari healing, padahal itu boros, mahal. Sorga sebelum sorga yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, kalau ditanya, apakah pernah mengalami rasa surga sebelum surga yang sesungguhnya itu amanginang dalam perkawinannya? Amin. Iya. Disitulah kata saling menerima, saling mengampuni, saling mengerti, kita diterima, dihormati, dihargai terjadi. Dan lalu Daud masuk ke kata kedua, teratur. Perkawinan, perjanjian itu tidak hanya mengandung kekekalan, tetapi juga keteraturan. Laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Perkawinan tertua di Alkitab adalah laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Apa yang dimaksud dengan itu? Pertama-tama kalau kita ikuti cara Alkitab menjelaskan di Kejadian pasal 2, bahwa manusia itu diciptakan laki-laki, tetapi dia sudah mencari, menamai binatang-binatang yang ada, tetapi dia tetap tidak menemukan
pasangan yang sepadan dengan dia. Sampai akhirnya Tuhan membuat Adam itu tidur, nyenyak seperti orang mati. Sehingga di situ Adam masuk dalam rencana Allah, terima jadi. Bapak-bapak, kita tidak pernah punya investasi menyiapkan pasangan kita itu dari kecil seperti apa. Terima jadinya. Tak ada yang sudah pre-order. Kalau bisa ginilah nantianan tulang burunya ya, begini-begini. Enggak. Makanya dalam perkawinan itu banyak perbedaan. Dan memang Tuhan yang memulai perbedaan. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sejak semula memang dia sudah berbeda. Disitulah perbedaan dirayakan. Karena Adi, Fani, mencet odol saja itu bisa beda suami dan istri. Kalau dari kecil dia sudah biasa dengan hidup yang berkecukupan, itu pencet odol di tengah-tengah. Tapi kalau dibesarkan dengan penderitaan, kemiskinan dan kesusahan, itu dari ujung dilipat pelan-pelan. Sehingga kalau urusan itu saja tak terselesaikan, terjadi persoalan. Ai ho sai tonga-tonga do piciti ho katanya. Ai sudedo urusanmu marisa dang boy, marhua dang boy, maminci odol pe atur-atur ho. Setan bisa datang. Makanya pabrik odol sekarang mau pencet dimanapun tetak kembung. Karena tidak ada lagi persoalan timbul. Tetapi itulah perbedaan. Lalu terima jadi. Diambillah dari tulang rusuk. Banyak orang menafsirkan ini berlebihan supaya tidak, kalau tangan dia memukul, kaki dia menendang, makanya diambil dari rusuk. Rusuk itu melindungi dua organ utama. Satu, pusat darah, jantung, dan pusat nafas, paru-paru. Dia yang melindungi. Jadi Fani ada tugas melindungi dua pusat. Pusat nafas dan pusat darah. Kalau yang dua itu sudah tak dilindungi lagi, kolaps. Orang bisa sesak, orang bisa serangan. Maka kemudian tulang rusuklah bahan pertama dari perempuan. Bukan debu tanah. Dia tidak dari bahan yang rapuh, bukan dari bahan yang lembek, tetapi dari yang solid, tulang, rusuk, kokoh, kuat. Boru parhubas molo somal mabagi jabar ngai boto hamu boha maol ni tulang rusuk. Jal-jalan. Itu kokoh. Maka jangan ada ibu-ibu yang terlalu lemah. Dikit-dikit update status, butuh tati tayang. Rodongan na parari Kamis dirihem museon, cemungut dong cin muti. Ai dangadong ajaran nasongoni di boru ni Batak. Di halak Kristen. Tangguh, kuat. Maka disebut laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Ai saha tu sadarion holan paropuad do name wariskan marga. Dakya tubu marga sinaga sian bawa, sian paniaran ni sinaga do. Jadi pewaris dan penerus kehidupan itu bukan laki-laki tapi perempuan. Tetapi marga siapa? Siapa yang menderita, mengandung, tapi yang memakai marga siapa? Suami, anak, dan perempuan dari laki-laki. Disitulah rumah tangga dibangun. Maka ketika Rasul Paulus di Kolose 3 mengatakan rumah tangga, dia mulai dengan hai istri-istri, tunduklah, jangan dirauah, tundukkanlah, itu beda sedikit. Tunduklah kepada suami. Dia tahu bahwa bicara rumah tangga, bicara pemulihan,
selalu terbuka dari perempuan, istri. Tetapi kemudian lanjut, hai bapak-bapak, kasihilah istrimu, jangan kasar. Jadi jangankan memukul, kasar saja tak boleh bapak. Ada satu keluarga ceritai nang ini, tahun pertama suaminya kasar, pipi kanannya ditinju hampir pindah ke kiri. Tahun kedua biji matanya yang ditonjok hampir keluar bijinya. Tahun ketiga keluarga dari pihak perempuan sudah marah-marah bilang cerailah mereka. Tahun keempat bahkan ikutan dari keluarga suaminya juga tidak tahan melihat penderitaan yang terjadi, kekasaran dari suaminya ini. Mereka juga sepakat kalau mau cerai-cerailah. Tapi ada rasa surga, ada kekekalan dalam perkawinan. Maka ibu ini tetap berdoa, jamah suami saya, jamah hati saya, supaya kami tetap dalam kekekalan yang kau beri. Tahun ke-6 jatuh suaminya ini naik sepeda motor, masuk kolam truk, 22 hari dirawat di ruang ICU. Hari ke-23 mati. Tapi karena mau dibawa ke kampung, tunggu formalin, 2 jam dibiarkan hidup lagi Bapak Ibu. Kemungkinan petugas neraka menolak. Naneng dohonon nak seumur-umur begini neraka dang adong jol mana songo kodo besol lah gitu. Jadi suami na sayolo lalu tangan na turipena ingok mai narok ko bedang adong inganamu. Kira-kira seperti itu terjemahannya menurut saya dan menurut Alkitab. Tapi apa yang dia saksikan di tahun ke-10? Karena ibu ini selalu dengan pintu pemulihan itu. Ibu itu bersaksi, di tahun ke-10 dia berkata, hari ini pun saya tetap kewalahan. Sulit sekali membedakan suami, mana malaikat surga. Karena memang kadang hidup itu, pergumulan adalah intro bagi sebuah lagu yang berjudul Kemenangan Besar. Tetapi begitu Paulus bicara istri, bicara suami, dia bicara anak-anak, hormatilah orang tuamu. Dan di situ keteraturan dibangun. 10 hukum Taurat itu urusan Allah 1, 2, 3, 4. Begitu kita bicara manusia, urusan pertama adalah hormatilah ayah dan ibumu. Ada disebut bangunlah karirmu, hartamu sebanyak-banyaknya, baru hormati ayah dan ibumu. No, itu efek. Hormatilah ayah dan ibumu supaya berkelanjutan ini hidup, supaya maksimal potensi-potensi terjadi. Dimulai justru dari orang yang paling dekat, keluarga, orang tua. Sampai nanti puncak dari cakrawala hukum Taurat itu adalah sesama. Di hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini harta istri dari sesama. Mengapa? Karena puncak perjalanan perkawinan itu adalah bagaimana keinginan-keinginan rumah tangga itu sesuai dengan sesama. Jadi datanglah ke acara, ke keluarga Sinaga, datang ke keluarga Hutasoi. Jangan hanya untuk dirimu sendiri. Karena ujung dari semua apa yang kita tanya, yang kita hadap dan miliki itu adalah, pertanyaan terakhir adalah, bagaimana sesama menanyakan apa yang kau punya, apa yang kau miliki, apa yang kau peroleh dari dalam hidup ini. Lalu setelah hai istri, hai suami, hai anak-anak, masuklah yang keempat. Urusan ini terbalik. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anak. Jadi Bu, Paulus tidak menyebut hai ibu-ibu.
Urusan anak-anak dia hanya bilang, hai bapak-bapak. Maka mulai hari ini seluruh ibu-ibu dibebas tugaskan dari urusan anak-anak sebelum suami memerintahkannya. Artinya, mak, perhatikan, urus. Tapi itu tanggung jawab pertama tidak kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Karena memang sejumlah tokoh di Alkitab mengelola keteraturan itu bermasalah. Kita mulai. Ayah Laban, bukan si Laban, Laban, ada Laban di Alkitab. Bapak ini suka menciptakan intrik di antara anak-anaknya. Dia mengadu domba anak-anaknya. Tapi karena Yakub korban berpotensi menjadi pelaku. Ketika dia punya anak Yusuf, dia bela satu, yang lain kurang dia kasih. Jubah warna-warni dikasih sama Yusuf. Makin terbakarlah saudara-saudaranya ini. Sampai akhirnya apa? Terjadi pengkhianatan sesama anak-anak. Apalagi yang terjadi dengan ayah-ayah berikutnya. Daud. Anak-anak dalam masalah besar, tapi dia tidak tegas, dia absen. Imam Eli sama. Kita punya satu ayah yang hebat di perjanjian lama, yaitu Ayub. Dia tiap hari berlama-lama dia berdoa, membawa anak-anak itu di hadapan Allah. Dia mempersembahkan kurban untuk anak-anaknya itu. Kurban zaman dulu bukan pelean seperti sekarang. Ada seekor lembu yang tidak bisa dipersembahkan hanya 1 menit, 1 jam. Butuh 1 hari mengorbankan itu. Tapi dia mau berlama-lama dengan anak-anaknya itu. Walau Ayub 1 ayat 1-5 menyebut bahwa dialah orang terkaya di timur. Tapi dialah orang yang terhebat dalam mengasihi anak-anaknya. Disitulah perkawinan dibentuk. Seperti doa Bapa kami yang di sorga. Perkawinan itu dimulai dengan apa? Dikuduskanlah namamu. Apapun yang terjadi, Tuhan harus kudus. Jadilah kehendakku atau kehendakmu. Kehendakmu. Datanglah kerajaanmu. Dia jadi raja, bukan orang tua, mertua atau suami atau istri. Tuhan jadi raja. Dan ketika itulah datang keteraturan yang paling serius. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Berani berkata cukup. Rumah tangga bahagia bukan karena duitnya paling banyak, tapi yang mampu mengucap syukur. Jangan tunggu mujizat baru bersyukur. Bersyukurlah dulu, maka mujizat-mujizat itu akan datang. Disitulah keteraturan dalam perkawinan itu diciptakan oleh Allah. Sampai datang yang berikutnya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Perlu semangat pengampunan. Kenapa banyak perceraian? Karena tidak ada pengampunan. Disitulah rumah tangga selain mengandung kekekalan, disitulah dia mengandung keteraturan. Disitulah tatanan dicipta. Maka disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Salah satu perkawinan itu adalah gambar terkini dari perwujudan kerajaan Allah. Maka datanglah yang disebut ditambahkanlah segala sesuatu. Yang terakhir Bapak Ibu, karena pikiran sudah mulai teralihkan ke gedung. Karena Japiga, macet, boha dan lain sebagainya, ngasai bereng ngakui jam. Ya. Terakhir, kalau kami di kampus, kata terakhir itu sudah berhasil kami temukan manfaatnya dalam khotbah. Karena setiap kali mengatakan terakhir semua jemaat bangun, yang tidur, yang main HP fokus. Kalau sudah mendengar kata terakhir. Jadi saya akan mengulang-ulang banyak kata terakhir dalam khotbah ini. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya,
kenapa tidak menyapa, memperkenalkan diri dan lain sebagainya, karena saya terikat dengan tugas ini. Karena kalau untuk hanya memperkenalkan diri tak perlu damai sejahtera dari Allah. Kenalan saja kita udah cukup Bapak Ibu. Tetapi setiap kali kita mendengar Tuhan, damai sejahtera, firman Allah lah yang pertama dikenal oleh Bapak Ibu. Tapi mengakhiri khotbah ini karena pasti banyak keluarga juga yang mungkin bertanya-tanya, tidak baik pulang dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Saya Pendeta Sukanto Limbong, nama-nama Jawa karena memang lahir tidak di Pulau Sumatera, tapi di Pulau Samosir Bapak Ibu. Jadi sudah khas Tanoponggol itu sekarang membedakan bahwa pulau-pulaunya ternyata ada. Istri saya Boru Siregar, jemaat dari HKBP Keboran Lama itu dulu seksi kerohanian. Ya, karena saya polos-polos aja mencari pasangan. Kalau udah seksi kerohanian berarti itulah Naposo Bulung yang paling rohani. Iya, kalau seksi konsumsi berarti itu yang paling banyak makan dan sebagainya. Saya cari yang seksi kerohanian. Boru Siregar 2 anak, 4 tahun yang lalu lah. Anak pertama wisuda dari Taman Kanak-Kanak dan sekarang dia kelas 4 SD. Dan anak kedua laki-laki, 1 perempuan 1 laki-laki. Anak kedua umur 2 tahun 9 bulan hari ini. Jadi kami melayani sebagai pendeta HKBP di STT HKBP. Sejak pindah dari gereja ini, selesai mengajar CD untuk anak-anak di sini, salah satunya Fani dan kawan-kawan. Saya lihat ada juga yang belum menikah. Yang perdana mungkin Fani ya, bukan? Oh, sudah yang kesekian. Karena memang rata-rata anak-anak CD saya lama menikah karena fokus ke pelayanan, karir, jadi mereka semua rata-rata visioner. Jadi disitulah kami melanjutkan tugas ke STT HKBP setelah jadi pendeta diperbantukan 6,5 tahun di gereja ini. Dan 1 tahun yang lalu kami ditambahi tugasnya selain jadi dosen di sekolah pendeta di STT, sebagai ketua STT HKBP yang sedang bersiap-siap menyatu dengan 4 perguruan tinggi supaya teologi kita makin kuat dari segi kelembagaan. Dan kedatangan saya di sini tidak sebagai ketua STT tetapi sebagai ketua Komisi Teologi HKBP untuk seluruh HKBP yang membidangi ibadah, perkawinan, liturgi dan lain-lainnya yang sama dengan itu, pengakuan iman dan juga RPP HKBP. Jadi kami berkunjung juga ke gereja-gereja untuk memastikan bahwa di setiap gereja perkawinan masih dirayakan sesuai dengan apa yang kita imani. Dan terima kasih untuk keluarga Amang Mutasoid dan Inang Boru Setumorang yang sudah mengundang kami bersengaja khusus untuk datang ikut dalam pelayanan pemberkatan nikah dari Adi dan Fani di sini. Horas Madita Sude. Terakhir disebut terjamin. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah sebab Ia mengadakan bagiku perjanjian yang kekal, teratur dan terjamin. Tuhan tidak hanya menciptakan keluarga, tapi juga menjamin keluarga. Di Kana perjamuan kawin, anggur habis, tetapi Tuhan sang penyedia agung. Dia sediakan semuanya. Bahkan ketika di dalam kesusahan itu, Dia menyediakan yang paling akhir adalah yang paling manis. Sehingga Adi dan Fani 8 kali konseling perkawinan kalian kita lakukan, 7 kali Zoom, 1 kali dengan gereja kita langsung pendeta kita di sini. Kita sudah sepakat
bahwa perkawinan itu manisnya itu bukan di awal, tapi makin ke akhir anggur itu makin manis. Perkawinan itu makin tua makin manis, jangan makin sadis, harus makin manis. Ada dulu penguanina Hanna di gereja ini, tak usah sebut nama karena mungkin saja dia hadir nanti malu. Dia pakai celana, inang ini pakai celana yang besar sekali karena agak dekat dengan sehari-hari. Saya tanya, inang kok celananya besar sekali? Jangan kencang-kencang ngomongnya, Mang, kangen sama Amang Nahinan katanya. Jadi itulah perkawinan. Suami sudah meninggal, dia masih pakai celana suaminya, dan itu bonusnya ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak yang memakai pakaian istri Nahinan, istri yang sudah meninggal, jangankan ke gereja, coba daster di ruang tamu saja itu anak-anak sudah protes. Romaho tulang ngasing be bapaon, ngasai pakai be baju niomak Nahinan begitu. Tapi kenapa bisa begitu? Apa yang membuat itu demikian? Kenapa para lansia kita tetap kuat, teguh, tangguh, bahkan kehilangan pasangan itu rasanya lebih dari kehilangan ibu kandung. Jangan salah-salah ngomong. Sirang maraleale nadam, maraleale do. Suami dan istri, kehilangan pasangan itu jauh lebih berat dari kehilangan ibu kandung, bukan kehilangan teman, ale-ale, alea-alea. Gambar lain dari kata di mana memang Tuhan menjamin perkawinan itu, digaransi bahwa makin ke akhir makin manis. Keluarga-keluarga muda jangan mudah putus asa, karena yang manis sedang disediakan Tuhan di depan. Honeymoon itu enggak asli, awal ajanya itu, makanya orang hanya bisa bilang honeymoon, bulan kan. Nggak ada semester madu, tahun madu, hanya bulan. Itu hanya sesaat, tetapi garansi yang diberikan Allah makin ke akhir makin manis. Itu benteng. Sehingga kata asli dari kata terjamin di bahasa Indonesia di sini adalah kata yang menceritakan keluarga itu adalah benteng, tempat di mana tentara Kristus dilatih. Amang utasoit karena jemaat kami dulu di sini, bagaimana melatih Pani menjadi penyanyi dan pemusik, bukuende, mereka kuat di situ karena benteng. Dalam mereka menghayati ibadah itu, anak-anak mau setia dengan Tuhan, hidup bersama di HKBP, ya karena dilatih. Jangan gereja dijelek-jelekkan di rumah. Tak ngerti kita HKBP ini katanya. Itu anak tak mau besok ke HKBP. Syukur-syukur masih mau ke sana. Tapi kalau dia tak mau lagi ke gereja karena dia pikir orang-orang yang hidup dan melayani di gereja saja tak merasakan ada damai di gereja, lalu kami mau bagaimana? Gen Z ini, generasi Z ini butuh alasan mengapa mereka harus beriman, butuh pengalaman bersama bagaimana mereka harus beriman. Disitulah keluarga dicipta jadi benteng. Maka jangan rusak benteng. Banyak ibu-ibu tanpa sadar dia merusak bentengnya. Kalau ketemu bau parcileduk, kau biasa aja ya nak. Kenapa mak? Bau baik. Pahit mama dibikin baumu itu. Yang diajarkan adalah kisah-kisah pahit, keburukan, persoalan, penderitaan. Ini benteng. Adi dan Fani, berapapun anak dititipkan Tuhan sama kalian, mau 10, 12 seperti di Alkitab, mau berapapun. Ingat, keluarga adalah benteng. Tempat tentara Kristus dilatih seperti amanginang sinaga mengelatih hoadi. Gabi burzuo, serep, wise, bijaksana. Itu enggak lahir dari tiba-tiba dari mana. Itu disiapin di benteng. Pastikan bahwa semua anak-anakmu kelak dilatih di benteng dengan tepat, terjamin. Benteng itu adalah tempat melindungi dari semua
serangan-serangan dari luar. Keluarga adalah tempat di mana mereka berteduh. Banyak orang bertanya, ibu-ibu terutama, Pak Pendeta, bagaimana cara supaya anak tidak selalu main HP? Itu pertanyaan terkonyol. Ya supaya anak-anak tidak jangan terlalu main HP, ya mainlah Bu sama anaknya. Kok kayak susah amat? Kok kita harus nanya itu ke pendeta? Jangan biarkan dia main HP, main kita. Ayo kita kayak zaman-zaman dulu, tahun baru marjoker. Ya, jangan marhepeng, nggak boleh. Marede, molosokon halamang inangon, marede, bernyanyi. Jangan biarkan kesulitan itu mempersulit kita. Dilatih mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Maka supaya tidak dipeluk oleh narkoba, cuma satu caranya, peluk anak itu lebih lama, lebih hangat, lebih mesra, supaya nggak mudah dipeluk oleh zaman ini. Belisia itu jam berapapun dia telepon, kuangkat. Iya, saya angkat. Pas khotbah pun kalau masih bisa, kuangkatnya. Papi, balonku pecah, katanya, itunya masalah. Tetapi biarlah selama kita masih ada di dunia ini, kapanpun anak itu mencari kita, kita ada buat dia. Nantilah sesudah kita di peti mati itu dia panggili, bapak, kita tak bisa jawab apa-apa. Tapi jangan sampai anak-anak itu berayah ada tapi berayah tidak ada. Ketika dicari tak ada. Kalau ibu-ibu hebat. Di Jakarta ini macet semacet-macetnya, ketemu anak di rumah, letakin helm, letakin tas. 16 kilo anaknya itu dia gendong, hilang capeknya. Kalau bapak katanya, situ bapak capek. Katanya. Makanya banyak bapak-bapak di zaman sekarang waktu kecil, hore papa pulang gitu. Tapi udah gede ini anak, gawat deh. Kenapa bang? Bapak pulang. Sama-sama urusannya bapak pulang, tapi terjadi perubahan. Benteng itu harus kuat. Maka keluarga para anak, keluarga para buru, Ibrani mengatakan semua orang harus hormat sama perkawinan. Supaya benteng itu tidak goyah. Mertua, siapapun dia, bukan hanya untuk pasangan ini, tapi untuk semua pasangan. Mertua, berhentilah menjajah rumah tangga anak-anak. Laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya. Perempuan itu juga sama, meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan pasangannya. Di dalam perubahan zaman ini kita butuh kekuatan dan komitmen. Bahwa sampai hari ini adat Batak sangat kuat. Panjang dari Tolu M kan, siat Tolu M tu hari H, panjang sekali prosesnya. Bukan supaya kita repot, bukan supaya urusan kesana kemari, bukan. Tapi untuk memastikan perkawinan ini benteng terkuat bagi keluarga Sinaga dan keluarga Utasoid. Bersyukurlah Amang dan Inang Sinaga dan Amang Inang Utasoid, karena pada hari ini kalian menyaksikan anak dan boru Munaon dipersatukan dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, karena hari ini kembali Engkau menciptakan lagi ciptaan baru, keluarga Adi dan Fani. Engkaulah yang menyiapkan rumah tangga ini dan yang akan mengatakan ya ke dalam hati dan mulut Adi dan Fani. Engkaulah yang mempersiapkan keluarga ini sehingga seperti Daud bersaksi, ada kekekalan, ada kasih, damai surgawi, damai sejahtera dari surga, ada shalom, ada sukacita surgawi yang terjadi dalam perkawinan mereka. Ada kehidupan yang diatur, disiapkan oleh Tuhan. Ada tatanan di mana kehidupan ini berlangsung
dan ada garansi, ada benteng yang Tuhan siapkan, sehingga makin ke akhir perkawinan ini makin manis. Terima kasih untuk semua karyamu dalam perjalanan waktu. Kami bersyukur Engkau mempertemukan Adi dan Fani menjadi keluargamu sendiri yang Engkau ciptakan pada hari ini. Izinkanlah seperti perjamuan kawin di Kana, tempayan-tempayan perkawinan mereka terisi penuh dari surga, dari kasih setia Tuhan. Anak-anak Tuhan karuniakan kelak dalam kehidupan mereka. Dan perkawinan ini tiap-tiap hari hidup indah, manis dari surga. Berkatilah orang tua kami, Amang Sinaga Dohot Inang, Amang Sintua Utasoit Dohot Inang. Dalam sukacita mereka memberangkatkan anak dan boru mereka memasuki altar pernikahan yang kudus. Tugas tanggung jawab mereka sebagian sudah ditunaikan. Janji baptisan sudah dikerjakan. Dan saatnya benteng yang baru ini akan dipersiapkan dengan Tuhan. Doa-doa mereka, cinta kasih mereka, wajah-wajah mereka yang memperlihatkan surga pada Adi dan Fani selama ini, kiranya dapat menjadi bagian terbaik, terdalam, bekal dalam menjalani perkawinan mereka sebagai rumah tangga yang baru. Biarlah juga kasih-Mu tercurah bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga yang datang bersama dan yang akan datang nanti. Semua mereka adalah tangan kasih Tuhan yang menguatkan biji mata-Mu di sini, Adi dan Fani, kesayangan-Mu ini, supaya mereka sukacita, penuh keyakinan dan pengharapan bahwa di dalam perjalanan ini ada begitu banyak kasih dan doa, ada begitu banyak sukacita yang hadir, sehingga mereka semakin kuat dan teguh. Tetapi di atas semuanya itu, Kristuslah alasan kesatuan ini. Ujahan landasan fondasi yang paling mendasar. Biarlah kasih Kristus Putramu selalu mengisi, menyertai dan memenuhi tempayan perkawinan ini. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kor NHKBP.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 160 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, Anda tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Adityo Leonard Sinaga, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Evania Surya Basaria Boruhutasoid menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus,
Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Iya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Evania Surya Basaria Boru Hutasoid yang telah dipilih saudara Adityo Leonard Sinaga menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Adityo Leonard Sinaga menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menyatakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan melindungi kamu sampai selama-lamanya. Amin. Penyerahan akte dan Alkitab. Jadi seluruh Parhalado, mari kita ke depan ini untuk menyerahkan akte nikah dan buku Alkitab dari Gereja Kepikiran Lama. Diminta kepada seluruh Parhalado supaya kita ke depan sini ya Bang Enang. Puji Tuhan, hari ini Tuhan telah mempersatukan anak-anak kami berdua, Adi dan juga Fani. Bersyukurlah pada Tuhan. Doa kami semoga Tuhan selalu menyertai perjalanan rumah tangga kalian. Dan biarlah pesta hari ini menjadi pesta sukacita, sama seperti pesta perkawinan di Kana. Tuhan akan sediakan semuanya dan semua akan indah, akan manis. Semoga Tuhan berkati perjalanan rumah tangga kalian. Di sini kami berdiri dari tengah-tengah gereja kita mewakili Parhalado dan juga seluruh jemaat di HKBP Kebayoran Lama untuk menyatakan ucapan selamat berbahagia dan semoga Tuhan berkati rumah tangga kalian sampai pada akhirnya. Di sini juga ada kenang-kenangan. Ini harta yang paling berharga, ya, harta numarga. Firman Tuhan sebagai dasar perkawinan dan juga untuk jaminan kebahagiaan rumah tangga kalian. Kalau kalian mau diberkati Tuhan, hidup bahagia,
rukun dan sejahtera, baca firman Tuhan ini ya. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga kalian berdua. Mempelai menyampaikan hormat dan menyalam orang tua dengan pujian kepada Tuhan yang disampaikan oleh Carmen Divina Choir. Kita akan mempersembahkan persembahan kita yang akan didoakan pada hari Minggu, karena ibadah ini puncaknya adalah penyembahan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan di hari Minggu. Kita kumpulkan hari ini dan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 318. sepakat hidup sehati dalam kasih.
tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita bangkit berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu
Marilah kita bersepakat memohon di dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Puji Tuhan, berjalan dengan lancar perberkatannya. Sekarang kita kata sambutan dari keluarga mempelai laki-laki dan kata sambutan dari keluarga mempelai perempuan. Salam horas madihita salhuna jumulo matadok mauliate tu mataribata disiala pasupasuna tuhita terlebih ma di proses pernikahan ni anak kon nihuriai dok buru nihuriai mardala denggan di bagasan las niroha dihamu amat taraja do inata suripada terlebih ma dia ang pendeta do sudi amang situa do pangulani huria di gereja HKBP Kebaran Lamaon mau lihat ma di pasar arohanami dung sipul sian gerejaon pinangido ma tu kita saluhna dihamu saluhna horong di hula-hula dong asahuta ale-ale terlebih dia mang pendeta dohot jajaranna asa rak retama hita tuinganan nang dipatupa ni hula-hula nami utasuhit majalau huhut mangalian adat nahopartu ulau ni suang suinang dihamu hula-hula nami utasuhit las marhat ta amang ala naung martodok kita mulai detikon tuat debatama na mangguhi pasu-pasu na kita saluna horas majalagawi Shalom. Maulate maparjulo tapasatu tuhata
ala boyo dengan mardalan ulatta sadarion ima pamasumasuon anak dot buru ni huriai perjulu mauliate madiamang padita Sukamto Libong nama kubasi di sadarion nakson itong di amang padita resort amang padita University Down dohot akap padita fungsional suang sonima tutu dihamuna akamang inang parhalau ni huriata KBP Kebayoran Lama nang soni akap paduan suara siap naposo dohot senakin sian paduan suara nasi dot song leader pemusik. Terima kasih buat pelayanannya hari ini, Tuhan memberkati. Jadi dihita namar dongat tubuh anon rap udur mahita tu inganan naung pinarade ni hasudota ima di gedung Maria Convention Hall di Jalan Perintis 7 sampai 9 Jakarta Utara. Nang soni di hamuna hula-hula nami dot akka tulang nami rap udur mahita manginang suang soni ma di hamuna hasuton perboru paranak keluarga besar Sinaga dot otanganna rap udur mahita ka manginang tu alaman nok para dihami dima di gedung Maria Convention Hall Jalan Perintis nomor pitu nomor sia lau pasahato dot majalo ulaun adat naso maral tulomon hatta hut matutu mangan idahan nalas dot minum ai kitio saya tu hatta ma na pasauto sudi terlebih ma na memberkati anak dot buru ni huriai gabe rumah tangga na haseo di julen tu hatta songonima horas madita salutna. Berfoto pengantin dengan pendeta resort dengan perhalado. Kita minta dengan semua perhalado HKBP Lama dengan pendeta supaya kita berfoto dengan pengantin. Mari kita ke depan. Untuk Amanginang, list foto khusus para anak dan parboru akan saya bacakan sesuai yang diberikan pengantin. Pertama dari para anak adalah keluarga inti Sinaga Boru Pandiangan. Dari para anak keluarga inti Sinaga Boru Pandiangan. Untuk WO boleh dijaga dulu yang salaman karena Sinaga mau berfoto. Saya infokan sekali lagi, untuk keluarga inti Sinaga Boru Pandiangan harap bersiap-siap. Keluarga inti Sinaga Boru Pandiangan.
Untuk WO tolong diarahkan posisi berfoto. Setelah ini nanti mohon bersiap-siap keluarga Peparan Opung Weli Sinaga. Keluarga Peparan Opung Weli Sinaga mohon bersiap-siap, setelah ini akan berfoto. Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Sekali lagi saya infokan, yang sedang berfoto adalah keluarga inti Sinaga Boru Pandiangan. Setelah ini nanti keluarga Peparan Opung Weli Sinaga. Untuk yang sudah berfoto bisa langsung menuju ke Gedung Maria Convention Hall. Tuhan, terimalah janji setia. Oke, lanjut keluarga Peparan Opung Weli Sinaga. Yang sudah berfoto bisa langsung menuju Gedung Amanginang. Keluarga Peparan Opung Weli Sinaga. Today I will walk with my hands in Setelah ini keluarga Peparan Opung Birman Sinaga harap bersiap-siap. Keluarga Peparan Opung Birman Sinaga. Saya infokan sekali lagi, yang sedang berfoto adalah keluarga Peparan Opung Weli Sinaga. Setelah ini keluarga Peparan Opung Birman Sinaga. Dan yang sudah berfoto bisa langsung ke Gedung Maria Convention Hall. Yang Sinaga udah semua. Infonya Sinaga sudah semua. Selanjutnya keluarga Peparan Opung Bartolomeus Pandiangan. Untuk keluarga Peparan Opung Bartolomeus Pandiangan mohon bersiap-siap. Oke. Untuk keluarga Sinaga yang sudah berfoto bisa langsung menuju ke Gedung Maria Convention Hall karena waktu kita tidak banyak. Sudah? Keluarga Peparan Opung Bartolomeus Pandiangan bisa langsung ke depan. Untuk keluarga Sinaga boleh langsung ke gedung sekarang Amanginang karena waktu kita tidak banyak. Berhubung perjalanan kita juga lumayan cukup jauh. Terima kasih. Untuk keluarga Parboru, karena tadi sebelum pemberkatan sudah ada sesi foto, nanti kita akan ada sesi foto lagi di gedung. Jadi yang sudah berfoto tadi tidak ada lagi sesi foto ulang.
Untuk sesi foto kita sudah selesai. Diakhiri dengan keluarga Sinaga Boru Simangunsong. Untuk keluarga Parboru, sesi fotonya tadi sudah di awal. Kita nanti bisa sesi foto lagi di gedung karena kita sudah sesi foto. Oke, untuk keluarga Sinaga Boru Simangunsong yang terakhir. Selanjutnya penutup keluarga Sinaga Boru Simangunsong. Aku tunggu harganya keluar ya dan lagi ya. Pasti nanti aku panggil braceletnya. Ada groomsman-nya? Enggak ada, cuma braceletnya dulu. Oke. Sudah? Keluarga Sinaga Boru Simangunsong masih ada? Sudah? Berarti untuk keluarga sudah semua ya Manginang ya? Ditutup dengan bracelet. Untuk bracelet dan